kayaknya nggak perlu ya parkir di disabilitas. Menurut saya sih nggak perlu. Kalau mereka mau perlakukan kami seperti yang lain gitu, ya udah cari parkir sendiri, muter-muter. Berarti nggak usah ada jalan yang buat kursi roda gitu, nggak usah, tangga aja udah biar. Tangga aja udah biar lu jumping sendiri naik. Gitu. Soalnya juga jarang komunikasi sama bapak. Lah, lu harus pertanyakan, jangan-jangan dia kurir narkoba sambil ngirim barang-barang itu. Oh enggak, kalau kurir narkoba pasti udah kaya banget bapak saya. Iya. Ya kamu ini, ya kamu gitu juga, aku gini. Ya udah. Terus berantem tuh dia, terus lama-lama deket. Yaudah, mana nih ini? Ya, ini salah, maaf ya. Ya maaf, ya udah aku ngentot. Itu dan endingnya, lu mah kan nggak bisa. Apa kabar? Hah? Apa kabar? Bukan dong. Padang, bro. Padahal nggak apa kabar. Apa Kareba? Oh, iya apa kabar? Bama, Makassar, coy. Apa Kareba sama Makassar, anjir. Kamboja ya? Kamboja. Bukan, maksudnya nyapanya apa kalau Bapak? Apa kabar? Apa kabar? Baje, deng. Enggak. Apa itu kan? Elo. Elo. Buat apa ya? Warga Biasa aja ya. Bersulit mana warga? Yes. Ya. Dua orang Padang sudah hadir di acara teras belakang. Tinggal kita tunggu yang tiga adalah Andre Rosiade. Wah, lagi rame tuh. Kemarin di bus semen Padang bilang kita harus menang. Kayaknya dia bukan siapa-siapa. Dia ini bang, statusnya penasehat. Oh, penasehat semen Penasehat Padang. tim. Oh, berarti ada wewenang juga. Lebih ini sih pamer-pamer, kasih bonus tiap saat bonus. Terus Ngomongin bola lagi. Ya nggak ngerti ya. Aneh Iya. nggak? Emang banyak sekarang loh caleg-caleg itu ke Nempel ke klub bola. Kemarin Ya nyari masa lah mereka. sama teman-teman dari komunitas katanya bonek. Ya, nyari-nyari yang kayak gitu. Terus ada yang bilang, itu bonek yang mana? Sekarang supporter udah cerdas lah, udah tahu. Iya lah, nggak bisa dimanfaatin kayak gitu. Tapi gokil semen Padang, strikernya lagi gacor banget ya. Bagus banget. Tapi kan di Sekarang. sini kita ngomongin bola. Nggak usah ngomongin bola ya. Nggak usah ngomongin bola. Gue ngelamun lagi. Strikernya ini gacor Zeus, bro. Iya. Salah, bukan. Tidak. Siapa orang Kamerun apa orang mana ya? Kenneth namanya, iya Kamerun Iya, ya. Iya. Ingat ini jadi si siapa? Si Wilson Junior. Sebenarnya dia emang posisi menggantikan dia kayaknya. Oh. Setelah Wilson hilang kan, Iya, belum ada strikernya lagi kan agak striker susah. semen Padang yang jago gitu ya. Ya semen Padang kayaknya perlu striker orang kulit hitam. Iya, emang ada jodoh-jodohan kayak gitu. Dulu PSS, aku kan PSS itu Oh iya. jodohnya sama Brazil dulu tuh. Orang Brazil. Iya. Iya benar. Kita Kamerun. Iya. Yang gue tahu ya, Apa tuh? semen 3 roda. Itu satu grup mereka. Oh, satu grup emang. Iya kan mereka tergabung di semen Indonesia sekarang. Iya. Saya tahu ya. Beneran, semua industri semen itu. Iya. Kok jadi bercanda sih? Ini asli ya? Iya asli. Jadi semen itu sekarang harus tergabung di semen Indonesia. Makanya Induknya. sekarang semen Padang Klub itu agak susah dananya. Oh. Harus dari mereka kan dari pusat kan. Tambang itu digabung di Mind ID. Oh, oke. Ya, Like informasi, bro. akal-akalan pemerintah itu udah. Rin Hermana luar biasa. Terima Kita udah kasih. lama banget gak ketemu, terakhir ketemu di mana? Strafes ya? Stand up lah. Iya, Senafest. Iya benar. Terus akhirnya Pecah banget ini salah satu yang hari pertama kan? Hari pertama Bang. Iya, di panggung luar yang paling meletus. Oh, Kalau waduh. nyebut 3 komik paling pecah kemarin itu G, Pras, Rin. Beda Bang, saya luar. ya enggak karena enggak. energinya mereka bertiga kan hampir sama. Bukan tentang di luar apa di dalam, Rin. Yang penting kan untuk apa di dalam kalau nggak pecah, gitu kan? Apalagi di luar nggak pecah. Iya. Tapi kalau di luar nggak pecah, itu kita masih banyak maklumnya. Oh iya. Ya, Tapi hari pertama masih enak ya. Enak, syukurnya saya senang gitu. Jadi hari pertama di luar belum ada yang di dalam kan manggung Ya, kan. Jadi belum, ya. masih ngumpul tuh. Terus juga udah sore, jadi udah banyak. Udah seger, orang-orang juga udah Udah banyak enak, yang nonton. jadi enak banget nih gitu. Nah, hari kedua, hari ketiganya yang di luar agak sedih. Agak sedih. Yang nontonnya anak-anak komunitas. Solidaritas. Solidaritas Tapi doang. materi lu juga keren banget itu, materi apa?
Gua nggak nonton sih pas yang Ada materi dia kalau ngelihat orang cacat anjing ya, Bang. Iya lagi rame tuh bang. Belum lagi kondisinya waktu istri gua lagi hamil. Kan tren komedian cacat lagi rame. Di TikTok isinya kayak gitu mulu. Ya gua bukan tipikal orang yang ngecengin langsung. Otak aja yang main gitu. Gua nggak tahu ini terhitung gua ngecengin atau gimana, tapi di otak gua tuh udah wah anjing ini lucu. Kalau belum tersebutkan nggak dicatat biasanya. Nah, Dia semoga jadi lah ya. materi anjing dia. Akhirnya ini materi. Akhirnya karena udah numpuk banget di otak di orang-orang. Lucu, mereka lucu, tapi kalau kita ngetawain serba salah. Iya. Nggak diketawain dibikin konten lucu. Iya. Iya kan? Kalau diketawain kita dosa Tapi gitu. kayaknya kalau mereka akhirnya bikin konten, ya mereka udah harus siap dengan apa tanggapan dari orang-orang. Kan? Benar, tapi kan orang lain yang menilai kita kayak lu jahat, lu Rin, lu ini lu Rin. Enggak lah, Parah tapi lu, itu gara-gara gitu. stand up kita juga jadi mulai terbiasa bahwa kalau ada orang cacat jadi stand up atau jadi materi stand up dirinya itu kan bukan menertawakan tapi tertawa bersama gitu. Pernah di ini bukan diklarifikasi ya. Jadi justru kata orang-orang cacat ya disabilitas itu ketika ada orang yang terlalu mengasihani mereka Mereka nggak justru nyaman. malah itu hinaan buat gua gitu. Oh, mereka emang suka diceng-cengin Iya, gitu. lebih suka diceng-cengin. Maksudnya biar lebih deket aja kita, Iya. diperlakukan sama aja Iya. gitu. Oh, nggak usah ada parkir difabel berarti. Langsung keluar. Kadang itu Bang yang bikin saya tuh kayaknya kelompok mereka itu belum sepakat dengan pernyataan itu. Iya enggak? Ya, jangankan mereka. Cukurukuk. Kan begitu. Iya, jadi saya jadi Tapi nahan memang gitu. kayaknya nggak perlu ya parkir di disabilitas. Menurut saya sih nggak perlu. Kalau mereka mau perlakukan kami seperti yang lain gitu, ya udah cari parkir sendiri, muter-muter. Berarti nggak usah ada jalan yang buat kursi roda gitu, nggak usah, tangga aja udah biar. Tangga aja udah biar lu jumping sendiri naik. Gitu. Gue tuh ada satu beat tentang itu. Aduh, tapi Jangan. Ya. Makanya Itu. kata Rin masih ada yang tidak sepaham. Ya, makanya di panggung stand up kayaknya harusnya itu udah jadi apa ya? Yang bebasnya Iya. karena di panggung stand up. Saya juga di sosmed nggak berani bahas-bahas yang Walaupun Iyalah, kalau- maksudnya ada orang yang disabilitas bikin konten ya buat lucu-lucuan kayak kalau gitu. dia nggak apa-apa karena dia kan subjeknya. Nah itu dia, itu kan nggak fair juga kita. Ya, nggak fair, iya, benar. kita sebagai yang nonton masa bereaksi nggak boleh gitu kan. jadi serba salah saya jadinya. Tapi ini ya kalau perempuan ya, kita lihat bercandain terus bercandain orang cacat. Lu marah nggak sih? No kan? Nah, benar. Itu. Berarti- Kalau lucu ketawa. Nah itu. Gak asik nih. Kita nggak bisa bilang gak asik nih apa nih gitu. Banyak yang kayak gitu soalnya. Ya itulah ya. Tapi memang ya biarlah itu menjadi pro kontra aja. Nggak harus semua seragam kok. Nggak harus semua menerima, nggak harus semua nggak terima. Itulah indahnya perbedaan. Intinya Iya, kalau memang nggak suka sama konten itu ya udah lu jangan nonton aja Iya. gitu. Tapi kok konten kita nonton? Ya harus. Karena lah. kita gue mau ngomong karena kita nggak ada yang cacat lagi. Kita punya cacat masing-masing, cuman beda aja cacatnya. Iya. Kan kita cacat hukum. sama aja. Aduh. Kita juga kalau dibecandain kadang marah. Enggak sih, gue nggak pernah marah. Makanya gua suka parkir di tempat disabilitas. Nggak ada. Gak ada hubungannya. Nggak ada dari Nggak, cacat bapak apa? Nih ada nih. Lihat nih. Saya nggak bisa cacat hukum. bikin SKCK. Rin Hermana ini apa namanya orang Padang kedua yang kita kenal dari komik yang Iya. merantau ke Jakarta, Wih, siap. tapi tidak berdagang. Iya, bener. Bentar, di Padang itu emang segitu menempelnya image kalau ngerantau tuh dagang ya? Iya, karena emang dari dulu orang Padang, orang Minang kalau merantau itu pasti berdagang. Iya. Pasti apa harus berdagang? Pasti Bang, bukan harus. Sifatnya tuh udah pasti dan Maksudnya nggak tahu ya asal muasal dari Iya. mana, tapi hampir semua teman-teman yang merantau itu tujuan pertamanya itu berdagang. Nah sekarang kan era digital apa dan lain-lain itu mungkin merantau kerjaan atau Iya, apa. iya, iya. Kita di luar itu aja ya. Kalau misalnya dia basicnya cuma jualan, ya udah pasti dia merantau jualan dulu bisnis atau orang apapun. tua lu asli Minang. Iya. Bener, Minang sama Padang beda ya? Oh, Minang itu suku bangsanya, Padang itu kota. Kotanya, Iya. ya. Berarti lu bisa disebut Minang juga. Minang. Emang Minang. Karena nggak semua orang Padang itu orang Minang. Iya, ada
Halo, saya Riner Mana. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di-subscribe dan bunyiin loncengnya. Tapi jangan pilih Pak. Orang Padang tuh artinya orang yang Maksudnya tinggal di gimana? Padang. Tidak semua orang Padang orang Minang. Iya, Padang itu kan kota, Bang. Ya. Sama kayak bilang orang Bandung belum tentu Sunda semua kan? Oh iya Iya, benar itu. Iya. Udah percampuran. Bener, Ya. Medan bukan berarti Batak semua. Bandung kan bukan suku tapi lokasi gitu. Nah, Iya, sama iya. Padang teh bukan suku Iya. tapi lokasi. Tapi kan pemaknaan nama Padang itu udah Iya. diluasin Nah, yang segitunya. bisa kelihatan dari kasat mata nggak ini Padang asli atau bukan gitu. Wah, Minang. susah Bang sekarang. Iya, Bang. Minang masih susah, susah. Bang, Susah ya? Iya. Kalau ngomong baru ya. Bahkan ini ya orang-orang Cina yang di Padang itu ngomong bahasa Padangnya udah lancar banget, Minangnya udah lancar Iya. Nah, banget. itulah makanya Cina tuh sukses di mana-mana dia mah begitu. Iya. Di Bandung itu Sundanya kasar Sunda pisan gitu. Iya, Di iya. Semarang juga Jawa ada Iya. sampai bahasa Cina Solo, Semarang, Jogja itu ada sampai bahasanya dialeknya beda sendiri gitu. Ada. Bahkan di Cinanya Cina tuh Cina, Bang. Iya, dong. Tapi biasanya kan yang kayak gitu, dia disuruh bahasa Cina sendiri dia nggak bisa. Oh Ya, iya, iya. Iya kan ya. iya. Lu bisa bahasa Padang, bahasa Sunda, coba bahasa Cina sendiri lu. Oh, Nggak bisa. Nggak bisa gua. Orang tua lu tapi dari lahir sampai itu di Minang terus, di Padang terus. Orang tua merantau? iya enggak ada merantau. Pernah merantau, cuman bukan hidup di rantau, Bang. Oh. Jadi emang semuanya dari Padang, semuanya di Padang. Semua di Padang. Iya, iya. Pernah ngerantau kemana dulu? Dulu kita pernah ngerantau sekeluarga kecil ke bukan Jakarta, itu di Tangerang apa ya namanya? Poris Tangerang kan. bukan? Poris, oh ya Poris dekat Iya. terminal ya. Iya, itu gue masih kecil. Dagang atau kerja? Dagang, jualan soto kita. Soto Padang. Soto Padang. Anjing enak tuh soto Iya. Padang. Jualan soto Padang. Kalau orang kita tuh. sedain bahan-bahannya lu bisa masak sekarang enggak? enggak bisa. Enggak bisa. Berarti lu salah satu orang Padang yang nggak bisa masak? Nggak bisa apa? Masak. Bisa gue masak, tapi kalau soto Padang kan lebih komplit, gue nggak Iya. tahu bahan-bahannya. Berarti bokap itu memang pedagang di Padang pun berdagang. Bokap bapak kan ya? Iya. Bokap iya, pedagang. Di Padang jualan apa? Dia jualan ini apa namanya? Kue-kue. Kue kering, Omi babak, kue kering. Makanan-makanan gitu, jualan kayak Jajanan pasar. semi apa ya, bukan ruko namanya, yang jualan dus-dus banyak makanan-makanan itu. Bakery. Iya, cemilan-cemilan gitulah, Bang. Iya. Oh. Ahas Padang. Bukan Padang, kayak snack-snack apa gitu. Apa ya bahasanya ada? Kue basah. Grosir, semi grosir Oh, ya. alah. Masih Iya. sampai sekarang. Udah enggak, sekarang tuh berdagang cuman nganterin barang ke Mentawai. Oh, Pulau Mentawai ya? Iya. Soalnya juga jarang komunikasi sama bapak. Lah, lu harus pertanyakan, jangan-jangan dia kurir narkoba. Sambil ngirim-ngirim barang itu. Oh enggak, kalau di kurir narkoba pasti udah kaya banget bapak saya. Iya. Karena dia kayaknya biasa-biasa aja deh gitu. Nggak seakrab itu sama bokap berarti? Pisah soalnya. Oh. Broken home. Iya, broken home. Tapi nggak broken banget sih, biasa aja. Gak terlalu dipikirin. Iya, maksudnya dari kecil kayak oh enggak, bapak, ibu pisah. Oh ya udah gitu. Poles Hidup aja juga jalan-jalan Baik, aja. hidup Iya. Oh, baik-baik aja. Baik-baik Maksudnya hubungan aja. mereka juga baik-baik aja. Enggak. Ya enggak, karena enggak jadi Enggak, maksudnya kan pisah. setelah pisah, oke kita urus keluarga sama-sama gitu. Maksudnya Enggak. Jadi setelah pisah, bapak tuh nikah lagi. Ibu enggak. Lu ikut bokap? Ibu. Oh, ikut ibu. Jadi ketemu bapaknya tuh kayak libur sekolah, libur ya semester gitu. Ketemu bapak, udah jalan-jalan kemana gitu. Habis itu udah. Ibu dagang kerja? Kalau mama justru serabutan, bikin kue, masak, yang Oh, apapun jago di, masak di berarti. Ya memang berarti Padang mah jiwanya kuliner kali ya. Kuliner Iya, ya, kuliner semuanya. iya. Iya. Ini enggak maksudnya ke lu mau merantau, kamu berjualan aja ya nak gitu. Maksudnya berdagang lah nak gitu. Kalau mama saya kayaknya lebih ini ya, lebih modern ya. Jadi mikirnya kayak ya peluang cari kerja itu bukan hanya di berdagang gitu. Ya. Dari sekolah pun udah diarahin lu masuk ini multimedia biar lu belajar ngedit atau apa, ntar lu kerja di TV atau apa gitu. Oh, kuliah multimedia? Iya. Anjir, Wah, gokil. mama saya udah main warnet sebelum saya main warnet duluan, Bang. Hah? Gimana? Cewek warnet mama lu. Nah, mamaku tuh orangnya warnet banget dulu. Gimana tuh warnet banget? Dulu itu kan zaman-zaman warnet yang masih monitor tabung, Iya. yang kayak gitu, Iya, yang iya. masih bilik-bilik. Iya. Nah, mama saya udah main-main ke sana tuh. Yang download ke disket gitu ya. Iya, Gitu ya. dia udah main ini apa Mirce, apa MRC ya. Mercy, yang iya, kayak gitu. Bentar, sorry, nyokap lu umur berapa? Sekarang dia udah di 55 berarti. Oh, Masih Tahun muda berapa? ya. Iya, masih belum terlalu berapa. Berarti generasinya sebenarnya sama kayak Manis. Berapa sih umur sekarang?
43, satu generasi sih. Enggak lah. Nggak beda-beda, Beda 10 tahun beda lebih. sedekade, 10 tahun beda generasi udah. Iya. Ya, tapi udah warnet-warnet Enggak, tapi juga gue baru berarti. denger loh ada ibu gitu ya, terus ngarahin yang udah tahu backgroundnya Padang itu kuliner lah ya. Iya. Kamu udah masuk kuliahnya multimedia aja. Iya mungkin saya nggak bakat dimasak kali ya, dia nggak kayaknya nih Sirin nggak bisa nih yang kayak gini nih. Tapi lu memang ada bibit-bibit dari SMA tuh suka ngedit-ngedit gitu, film-film bikin apa, ngerekam-rekam? Gua tuh gambar basic awalnya. Oh iya. Dari SD itu udah ngegambar buat uang jajan. Jadi kayak Sama di- kayak Arya tadi. Arya cerita tuh Kayak dia gitu juga, SMA ngejual komik bokep. Oh saya ini SD jual request gambar cewek telanjang dong, gambar cewek telanjang dibayar 2.000 lumayan waktu itu dulu kan 2.000. Di buku-buku isi 40 di halaman belakang gitu. Bikin. SD. Karena kan Cewek kita telanjang bener. Iya kan kita udah kebayang template sebelumnya nih bikin kayak gini Rin gitu. Tapi kan kalau orang-orang yang nggak bisa gambar tangannya tuh dibikin lurus atau apa dan saya tuh udah bikin kayak bentuk gitu. Udah ini ada asirannya tipis-tipis gitu. Jadi lebih oke lah dibanding gambar-gambar Seni yang- banget ya lu ya berarti ya. Seni banget. Enggak seni sih, lebih ke otak bisnis. Iya. Darahnya mah ada. Oh iya Padang iya banget. iya. Kayak Seni gitu deh. bro, gue nggak bisa disuruh gambar orang serius. Nggak bisa gue Oh yang paling enak waktu pelajaran IPA bang, IPA. Kan itu banyak gambar tuh. Iya. Kalau udah disuruh gambar tengkorak, gambar ini. Semua orang lihat ke Rin. Oh Rin. Orderan 500 satu gambar yuk, 500. Bisnisin. Ingat nggak lu terkumpul uang terus beli apa waktu SD? Buat jajan doang. Jadi sehari itu kalau misalnya ada yang minta gambar 500, 1.000 ya habis buat beli jajan. Terus juga beli makanan, gorengan, makan rame-rame apa di Tiap, pondok yuk pagi-pagi. makan-makan ini gitu. Orang tua lu tuh tahu lu dapat duit dari itu, tahu dia. Tahu. Makanya diarahin. Makanya nggak pernah dikasih jajan gitu. Anak orang pintar cari duit aja. Atau jangan-jangan itu akhirnya nyokap lu nggak butuh suami. Bisa jadi kayaknya Rin dari kecil udah bisa nyari uang deh, nggak perlu nambah-nambah orang buat ngurus rumah tangga. Buat apa ada bapak lu? Tapi canggih loh, gue tuh dulu sebagai orang yang nggak bisa gambar apapun ya, gue tuh kadang-kadang suka ini sama teman-teman yang emang jago gambar gitu. Ya nggak perlu juga kita harus seperti apa kayak orang lain untuk jago gambar. Kita nikmati gambar aja udah. Enggak, tapi Skill maksudnya juga kan itu. zaman Kayak dulu kan pengen, kita bisa pengen iya ada gitu. pelajaran menggambar, kertakes gitu-gitu kan, Iya, gue iya. sangat tidak bisa itu. Bikin gambar peta, Ya. gitu. Gua juga maksudnya anak gua tuh kreatif banget. Jadi dia pengen gua bikin ini. Atau kata gua tuh gua nggak bisa gambar. Masa sih orang tua nggak bisa gambar? Ya, ada semua orang tua. Gua. Masa sih nggak bisa Tapi akhirnya terpaksa kan, maksudnya karena kalau misalnya dia minta itu pada saat gua lagi nyabut ya oke. Rajin ya, rajin. Ayo Karena bikin gambar Sumatera, Pulau Sumatera. Oh, bikin Kalimantan. Loh. Ini Sumatera, bukan Sampai selandia baru digambar bro. Tapi akhirnya terpaksa gua ya sekarang mencoba untuk ngelihat gambar gua coba gitu. Walaupun tidak bagus seneng anak gua gitu. Iya. Tapi gokil ya, maksudnya orang Minang itu sampai segitu apa istilahnya mendarah daging skill entrepreneur gitu sampai Bisnis, iya, iya, bisnis iya, kan iya. terutama kuliner atau kalau enggak jasa atau apalah gitu. kain Kain ya, dia juga. kain, Iya. jualan kain. Gue jadi percaya ini ketika gue bikin usaha tuh nggak pernah berhasil. Jangan-jangan memang harus ada darahnya karena nggak ada darah pengusaha kan? Emang bodoh lu. Enggak. Enggak. Enggak, solusinya cuma satu, nambahin satu orang Padang udah selesai. Oke, berarti gue nambah istri lagi betul. Satu aja nggak dibiayain. Lu mantap, Pak. Loh, iya kan? Iya. Tapi maksudnya ya itu apa bisa kita bilang salah satu anak muda yang progresif aja, tidak berdagang. Wih. Tapi berkarir di dunia seni. Jadi omongan nggak di keluarga? Lihat Apaan tuh ini Sirin, tidak berdagang nih. Lihat tuh Sirin sukses tapi nggak dagang. Sebenarnya di keluarga enggak juga bang, karena di keluarga saya sendiri, di ibu ya, keluarga ibu, yang berdagang itu cuma nenek. Om berhenti di nenek. Nenek itu dagang sate Padang. Oke. Tapi di Padang? Padang. Berarti jualan sate doang. Jualan sate. Iya, Nah. jualan sate Padang dong. Oh iya bener dong. Karena saya di Jakarta saya jelasin sate Padang. Terus
paman, om semuanya supir. Oh. Supir truk. Oke. Jadi ada 7 paman nih. Ibu saya tuh nomor 2, satu-satunya perempuan. Di Minang kan kita ini matrilineal, jadi ngikut dari ibu. Iya. Jadi mama saya tuh paling dihormati lah dari Dari 7 semua bersaudara itu. Iya. Semuanya supir, terakhir polisi nggak nyambung. Supirnya Polantas ya? Enggak. Supir truk semua gitu. Si polisinya Polantas? Enggak, dia Polair. Oh, Dia Polair. Kenapa yang terakhir kok jadi polisi? Nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin karena dibantu juga kali Atau mungkin dia inget, oh kakak gue butuh ngurus SIM. Wah, ya, bisa. Dia lewat gua, paling Gua ada sih. berapa 7 apa 8. Tujuh aja udah dapat untung Iya, ya. nggak cuma SIM dong, dia kan kalau bawa truk itu ngelintas di mana pun harus diamanin. Oh itu mobil saudara saya, tolong lewat lah. Gitu. Polair bro. Atau jangan-jangan justru manfaatin itu saudara gua mintanya cepet gocap. Gue capek ke gua. Iya, ya benar juga ya. Sama Surya 1. Kalau keluarga Bini, Minang juga? Minang. Oh, nggak ada yang berdagang juga ternyata. 1 karyawan, 2 karyawan, 3 polisi. Kenapa saat ditutup? Kenapa yang terakhir polisi ya? Nggak tahu ya. Nggak, bini saya kan bungsu dia. Oh. Iya. Jadi abang-abangan. Istri lu nggak gawe ya? Enggak, lagi saya suruh ngurus anak aja di rumah udah. Oh sebelumnya sempat gawe? Sempat kerja. Kantoran? Iya, di CS. Seyakin itu loh. Maksudnya lu bisa menghasilkan uang sendiri. PD dulu aja, Bang. Kalau nggak mampu ya kan ada om polisi. Om, kapalnya ada yang kotor nggak? Perlu bawa ini nggak om, sawit kemana gitu. Tapi lu ngerasa juga sih ngerantau di usia pernikahan baru. Lu ngerantau dari apa? Yang benar-benar nggak tahu. 2019 baru bang. Langsung COVID ya? Belum COVID 2020. Iya, maksudnya setahun ngerantau langsung COVID kan? Iya tuh, langsung. Waduh, kayaknya udah bener di Padang aja deh gitu. Karena di Padang orang nggak peduli kan sama COVID kan. Oh iya benar, Padang salah satu daerah yang tidak peduli sama COVID. Dan tidak ada yang kena Tidak COVID. apa-apa, hebat semuanya ya. Tidak apa-apa. Kalanya sama bumbu rendang bro. Iya, sama santan. lewat. Kayaknya. Iya. Mungkin salah satu obatnya itu kali ya. Siapa tahu kan kita nggak tahu kalau Sinovac isinya santan. Bahkan lucunya orang Padang ya, kalau misalnya kan ada media-media lokal tuh yang bilang, wah COVID sekarang udah sampai level ini nih. Komentarnya orang Padang, alah bohong. Orang udah tahu. Wah cair berapa nih? Itu semua komen-komen kayak gitu. Tapi di Padang waktu itu emang nggak ada yang meninggal. Nggak tahu sih bang. Saya nggak. Lu si siapa? Bahari kena COVID-nya kan di Padang. Oh Wira. Wira kena COVID di Padang kan? Iya. Bagi orang Padang mungkin tuh kayak demam biasa aja. AstraZeneca. Salah satu Orang Minang. orang Minang. Siap pak. Iya. Tuh kan nggak ngaku. Lahir di Padang. Ngaku orang Sunda kita. Sunda, iya. Abdi Tehrin. Iya. Benar nggak? Iya benar. Pernah ke Padang nggak Pak? Mana? Ke Padang. Belum. Padang Padang? Sedempuan? Padang Pasir? Tapi kenapa kalau boleh tahu sekarang pakai kupluk biru itu mau? Ya, bisa. Oh habis sholat. Tapi harus warna biru ya. Oh, udah ngarang-ngarang ini ya. Oh, ini biru, kuning, semuanya. Iya, wis kita mah. Ini karena belum dilajah jadi masih warnanya warna-warni. Oke. Kita cari ininya. Pak Mumu, apa yang Pak Mumu tahu tentang Padang? Waduh, saya Wah, rasis nih berarti nggak mau tahu tentang Padang, mau rasis Pak Mumu. Harusnya cari tahu kan itu saudara kita juga Pak Mumu. Dan nasi Padang pasti kan. nasi Itu dong, udah aman. Pak Momo ada turunan Padang ya dari sederhana. Pagi sore. Terima kasih Pak Momo ya. Makasih Bu. Ya. Dalam darah kamu ada mengalir Padang. Nah, itu. Dari nasi Padang. Pak Momo nanti minta tolong teman saya ada yang datang kalau ngebel. Yuk, mari. Ren, silakan. Siap. Gak tahu mau ngobrol sama orang Padang jadi lapar gua. Mantap mania nih, Bro. Istri dulu jago masak? Jago. Masak. Apa masakan yang favorit? Semuanya ternyata kayaknya jadi aja tuh. Hah? Semuanya apa yang dia masak kayaknya Enak. Jadi. Tangan dingin. Apa? Tangan dingin. Tangan dingin istilah. Hah? Istilahnya tangan dingin. Jadi dia bikin Bikin sesuatu. apapun jadi. Oh iya.
Walaupun kayaknya gue nggak tahu ini menu apa, tapi dibikin enak nih gitu. Apa menu apa kayak gimana? Waktu itu pernah nyobain sambal, dia tuh lagi eksperimen sambal apa ya? Sambal merah, sambal hijau dicampur dikasih ikan. Pilihan ikannya gue juga nggak tahu, dibikin pakai apa namanya tuh jengkol kecil-kecil dipotong, terus ada kentang tuh kayak wah kok bukan sambal yang biasa gue makan Iya, gitu. iya. Kalau di rumah makan Padang kan sambal merah, sambal Iya. hijau dicampur. Nah nggak mirip kayak gitu, beda. Oh, dia kayak punya sendiri menu. Nah itu jadi kayak punya menu yang dia bikin sendiri ini enak iya itu awalnya Master iseng-iseng Chef, doang. bro. Master Cindo. Dia nggak cindo. Iya baru mau bilang gitu. Dia nggak cindo. Tapi keren deh kalau menyenangkan ya punya istri yang bisa masak itu menyenangkan ya. Menyenangkan banget ya. Saya sampai udah nggak usah beli makan atau apa. Kalau misalnya kemana gitu pasti di rumah makan dulu. Oh. Terus pulang kalau misalnya bawa apa gitu nggak dimakan paling kasih nih dari luar mana makanan yang tadi ayo makan lagi gitu. Makan yang belum yang Makan di dimasak. rumah, ayo. Enak banget yo. Makanya gue kan jarang makan di sini. Gue selalu berharap makan di rumah. Bener, karena makanan istri itu lebih enak. Nggak pakai kata berharap sih. Itu kan karena lu dihukum kan. Gak boleh pulang dalam kondisi kenyang kan. Enggak. Tambah lagi masalah di rumah kan. Enggak, maksudnya enak punya istri yang bisa masak itu bisa mengurangi Waktu itu pengeluaran saya sempat kita. bilang nggak kayak Sirma masakannya kurang. Ada sih yang kurang sayur apa ya waktu itu? Sayur asem tapi sebenarnya itu lodeh jadi asam. Sayur asamnya manis. Nggak konsep. Itu bukan sayur asam manis. Ini apa sayur asem? Pas lah kok manis. Berarti lu tidak ada peluang untuk nggak enak nih makanannya tapi tetap bilang ke istri enak kok. Nggak. Sejauh ini nggak ada. Ini gue jujur aja nggak pernah. Kalau gue bilang, gue tuh pernah bilang kayaknya gue lebih dominan suka ini dibanding ini. Enak, sama-sama enak. Tapi ini lebih oke nih di mulut gue nih. Dia kan masaknya itu jarang yang satu menu gitu. Misalnya masak ini ikan, ini telur digini-giniin gitu. Dicobain. Oh lebih suka yang mana? Yang ini enak. Ini enak juga tapi lebih oke yang ini. Gitu. Marah nggak istri lu digituin? Nggak marah, malah dia jadi mikir, oh berarti selera Bang Rin yang tipe kayak gini nih, Ya. dia kayak ngeriset sendiri gitu. Besok cakep coba yang gini lah gitu. Keren. Tuh enaknya punya istri orang Padang, istri orang Sunda tuh pada bisa masak. No. Orang Minang, bro. Ya Minang, Sunda tuh kayaknya udah cocok lah. Istri lu bisa ke rumah gua nggak? Maksudnya tukar makanan aja, tukar masakan. Dia suruh kirim menu ke makanan ke Denny. Sehari lah. Terus ntar pas udah beres kalian milih. Kayak aku lebih enakan ini. Tapi lu tau istri lu bisa masak dari zaman pacaran atau Ya. pas setelah nikah? Udah pacaran. Sebenarnya pacaran udah. Kayaknya ya di Minang itu cewek nggak bisa masak itu aib. Serius? Iya, jadi kayak ini ya. Ini jadi obrolan di masyarakatnya nggak? Iya. Jadi didikan orang tua cewek di Minang itu kalau anaknya perempuan nggak bisa masak itu diomelin terus. Adik gue kan perempuan dari kecil dari SMP udah diajarin giling cabe, ngulek, kalau apa ini tambahin diajarin terus biar bisa masak ke depannya gitu. Enggak, gue belum pernah nemu cewek Minang? orang Minang di lingkungan gue yang nggak bisa masak. Berarti didikannya keras dari kecil ya? Ngulek cabe dari SD gitu. Sampai SMP ngulek terus kan. Salah cabe yang kentongan cabe. Itu nggak pernah nemu. Itu dari mana sejarahnya? Kenapa Minang tuh bisa jadi kayak sentral kuliner bukan Indonesia doang, sedunia ya? Ini saya mikir-mikir bodoh aja nih Bang ya. Karena kan pertama orang Minang itu suka merantau. Ya. Iya, orang merantau pasti yang di rumah udah nyiapin ini apa namanya? Makanan-makanan untuk atau dia akan pulang, atau dia akan berangkat butuh makanan. Dia harus punya semangat dari makanan ini. Wah, ini enak banget nih gua akan merantau. Nah, itu pikir bodoh saya aja sih. Iya, tapi enggak kenapa bisa kan menarik ya, Kak. Harus pasti ada penyebabnya sampai Minang itu terkenal masakannya enak. Itu kan pasti kan dulu ada penyebab yang bikin enak gitu Iya, loh. bener ya. Dan itu kan enggak sedaerah, bro. Maksudnya satu wilayah bisa masak semua tuh kan Mungkin hebat karena banget, ini kali apa lingkungannya dapat rempah-rempahnya juga mudah Oh gitu. iya kali ya. Bisa jadi Iya. karena cabai di Jakarta sama cabai di Padang Beda itu ya? beda rasanya.
Yang di Jakarta banyak polusi ya. Kalau di Jakarta pedes, iya. Padang pade. Di Sunda lada. Lada, ya beda-beda. Beras juga beda gitu. Santan mungkin atau yang Berarti lain. lu sama nggak kayak gua ya? Gua kan kalau ke Bandung nih, pulang ke Bandung itu selalu wisata kuliner. Karena kalau misalnya nunjuk nih, ada tukang bakso nih, ini pasti enak. Enak kalau di Bandung tuh. Oh, nah gitu. kalau di Depok, Iya. belum tentu enak. Ih, Nunjuk iya. tuh belum tentu enak Iya, gitu. iya, iya. Di Padang juga gitu, Pak? Kalau makan, Ya, makanan. makan saya paling aman banget di Padang. Enak Nggak semua nggak kayaknya. nggak Iya, mikir, sama. iya. Padang mah lu asal main tunjuk aja enak pasti. Tai, enak. Padang. Yang males itu kalau udah ke Jakarta kan, Iya. ke rumah makan Padang, beli makan Padang inilah, dia nyoba. Aduh. Gue tuh paling nggak percaya masuk rumah masak Padang terus saya, monggo mas. Iya, iya. Gue selalu berharap kalau monggo mas, semoga ownernya orang Padang. Iya, Semoga ownernya orang Padang. Itu. Nyobain. Tapi gue belum pernah, maksudnya salah satu kota yang belum pernah gue datengin itu Padang, memang. Udah kan yang waktu KFC. Enggak, gue nggak ke Padang. Gue nggak ke Oh, Padang. nggak gue yang ke Padang. Iya, Oh, iya. Padang. Gua itu salah satu gue kota yang penasaran banget pengen gue datengin tuh Padang karena gue pengen rasain masakan rumah makan Padang di Padang Iya. sama karena di Palembang juga beda sama di Jakarta. Benar. Gue kan iya. kecil di Palembang. Iya, iya. Beda rempah-rempahnya dan di Palembang tuh enak, pedes, enak lah. Iya gitu. tidak pelit untuk rempah-rempahnya gitu. Iya, gitu. iya, iya. Yang Kalau bedain apa Rin? Kalau rumah makan Padang di Padang dengan di Saya percaya rempah-rempahnya, karena kan kalau dari daerah itu sendiri, rempah-rempahnya tuh udah khas banget nih tanah ini yang bumbuin gitu. Iya iya. Bahkan saya mikir kalau rumah makan yang kayak yang besar di Jakarta, kalau Pagi sore gitu, kalau kayak bumbunya kumpah gitu. masakan dari Padang semua, mungkin akan mirip juga gitu. Lu kayak resto-resto besar kayak pagi sore gitu Gua nyobain? belum. Payak kumpuah si Arif Muhammad? Belum, pengen gua buat ngerasain ini. Iya. bener Tapi nggak? pagi sore mah kayaknya Padang banget sih itu. Rempah-rempahnya Pagi, khas ya. pagi sore itu Pagi sore gua pernah. Iya, 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 iya. Dan pagi sore itu awalnya tuh di Palembang. Oh, gitu. Palembang. Hah? Iya di Tapi orang Padang yang di Palembang? Kayaknya orang Minang yang di Sumsel. Cuman gue inget banget itu pertama kali restoran pagi sore itu dia tuh barengan ada juga restoran siang malam. Ah. Jadi restoran itu memang untuk untuk bis-bis malam. Kalau pagi sore itu rata-rata yang sampai di rumah makan tuh pas pagi dan sore. Oh, Siang malam gitu. tuh pas siang dan malam gitu. Dan biasanya untuk kalangan supir-supir truk. Enggak, ya rest area aja, rest area. Oh. Kan bus malam dari Jawa ke Sumatera gitu loh modelnya rest area. Pantesan gue setiap makan nasi Padang tuh bawanya pengen nyupir truk. Apa ya kata gue? Mobil gue bukan yang ini. Rendangnya agak Nggak ada. bau-bau ALS emang. NPM. NPM, ANS tuh. Mobil lintas Sumatera. Tapi itu ya, makanan, mana pernah ke Padang? Pernah. Gue nyobain semua. Gak tau apa ya bedanya ya. Ya enak aja, nggak tahu enak aja. Beda kalau misalnya datang ke rumah makan Padang yang kecil-kecil kayak gitu tuh beda. Yang kecil-kecil kadang-kadang orang yang jual orang Padang, tapi mungkin rempah-rempahnya nggak dari Padang ya? Kalau di mana? Jakarta. Yang Jakarta. Iya, mungkin iya. Kurang Kayak gitu tuh. mantep kayaknya ya. Saya juga nggak tahu faktornya apa. Tapi bisa jadi kayak mungkin rempahnya mahal di sini atau Rempah apa. atau doa-doa orang Padang. Waduh. Emang doa nggak bisa lintas kota apa gimana? Bisa kan Bisa. rempah-rempahnya didoain sama bisa dong. Sama dipasang foto ini ya, foto kakek-kakek itu. Oh berarti itu ya. Itu tokoh kuliner Minang ya? Bukan, itu tuh. Siapa itu? Jadi Penemu rendang. bukan. Jadi itu bukan semacam kok gue ngomong Penemu seorang. kata-kata tabloid. Seorang. Dia itu Angku Salih namanya. Siapa? Angku Salih, Ungku Salih. Ungku Salih. tuh bapak. Ya kakek, atau Kakek, apa ya. gitu ya. Siapa itu? Dari daerah Pariaman, dia tuh semacam katanya ulama. Oh. Saya juga nggak tahu pastinya ya. Terus ada orang yang percaya kalau dia datang ke rumah makan itu udah langsung pasti laku ininya gitu. Bertuah banget. Bertuah iya. Jadi dia kalau datang ke rumah makan besok udah pasti laku. Ini udah pasti laku. Jadi beberapa Jadi rumah kayak makan- jimat dong ya ditaruh di rumah makan Padang. Bukan ditaruh anjir, dia emang datang berkunjung. Enggak, makanya makan. foto-foto itu Oh, ditaruh. iya. gitu, Nah, saya karomahnya. mikirnya mungkin ini kayak presiden pernah makan di sini. Oh, Jadi dipasang iya, iya. Uncle Sule Artis pernah makan di gitu. sini gitu. Jadi ya udah ini pasti enak nih gitu. Iya. Saya patokannya itu ya. Saya juga Berarti kalau untuk warga waras, kalau rumah makan Padang ada foto itu jaminan. Katarin. kalau yang dagang orang Padang ya. Kalau yang dagang
Tapi belum tentu juga. Kemarin gua di BSD, gua udah pesimis gitu. Istri gua pengen makan nasi Padang tuh sih itunya. Mau makan apa mas? Gitu Jawa banget. Wah anjing nggak enak, pas makan ternyata enak. Oh ini Iya. kayaknya ownernya Iya, orang iya, Padang. bisa jadi. Jangan Bisa jadi. suzon. Mungkin juga istri si masnya itu orang Minang, yang masak istrinya kan bisa jadi. Atau mungkin mas itu pernah main terapis di Padang. Tapi Rid, lu setelah menikah nih, kehidupan setelah menikah dan lu married umur berapa sih? 27. Termasuk muda ya. Termasuk muda. Iya. 27. Target lu memang 27 waktu awal. Enggak, gue ngerasa udah siap aja udah langsung gitu. Karena Pacarannya lama? pacaran dari umur 24. 24, 22 deh. Enggak tahu deh. Lah, Saya 2018 pacarannya. 2000 Meritnya? tahun kemarin. Udah setahun setengah kita. 2022 kan meritnya tahun Iya, 2022. Iya, 4 tahun 2022, berarti, iya. 4 tahun. Iya, iya. 2022. Akhirnya memutuskan dialah nih. Iya, iya, karena udahlah. Apa yang membuat, nah ini kan seru tuh, apa yang membuat akhirnya memilih? Dia tuh bisa dibilangin. Kayak lu mau sama gua, mau kalau misalnya ada yang salah kita perbaiki ke depan, lu mau berubah, ya mau, yaudah. Gue cuma butuh itu doang. Jadi gue bisa ngarahin keluarga ini mau kemana nih kita nih gitu. Nah dia tuh mau yang kayak gitu. Lu baru jalan 1 tahun setengah. Masih begitu dia atau udah ada perubahan? Masih ini juga masih ngikut terus. Mana? Kan gua udah Iya, beda dong. ini senior abang-abang Budi. Enggak, tapi maksudnya berapa tahun nih, Kak? 7 tahun. Masih Sirma masih bisa dikendalikan? Enggak lah, dari dulu juga nggak bisa dikendaliin kali. Kan gua milihnya itu, oh ini nggak bisa dikendaliin. Lu cocok buat gua gitu. Gua males gitu ada cewek yang bisa dikendaliin, apaan nih murahan gitu. Lu pengen membantu terlalu rumah murah tangga ya. yang kemana-mana? Bang tadi emang mencari ini pengalaman experience yang wah. Iya, gua mah Momen apa Rin yang kalau di pacaran yang lu melihat itu dari sosok dia apa? Misalnya kejadian-kejadiannya. Dia mau minta maaf terus mau berubah. masa sih Ya. ada perempuan seperti itu? Nah itu dia makanya langsung gitu. Bisa masak lagi, Iya, bro. Bisa masak. Sebenarnya bisa masak. Saya tuh nggak ragu dengan Cewek Minang. Karena Minang. Pasti ya, pasti. Kalau apa semua cewek Minang begitu? Maksudnya minta maaf ketika dia salah? nggak tahu ya. Karena kan cuman dia nih bini saya nih. Ya iya cuma Iya kan. Malin kundang nggak bisa memaafkan, kan dikutuk kan. Itu kan bininya bukan orang Minang. Tapi dianya kan Iya, dia kan orang Minang. Ini kan permasalahan ceweknya orang Minang. iya. Iya. Enggak masih ini sih, masih Kenapa sih gak terima banget ada emang nggak cewek? tahu nih. Kamu? Oh. Masa sih? Kamu orang mana? Betawi. Ah, Minang. Minang berarti. Cewek gua dong. Lu istri lu? Ini paguyuban suami-suami powerless nih. Istri. Tapi istri suka minta maaf kalau bikin salah. Nah, ada berarti ada yang minta Ada, maaf, ada yang berarti enggak. ada, Iya, iya. berarti ya. Istri lebih dari satu kayak. Ada yang minta maaf, ada yang enggak gitu maksudnya. Oh, gitu. Makanya Mane lebih sering jajan karena kalau jajan ceweknya kan kalau ada komplain maaf ya gitu kan. Dia nyari sama cewek bisa minta maaf doang. Enggak. Gua enggak pernah jajan. Enggak. Yang gratis gua. Berarti konflik kalau kan itu adalah salah satu konflik yang terbesar gitu. Konflik lu rumah tangga apa berarti? Ya masih baru bang, apa konflik paling besar? Kita kalau berantem itu saya milih untuk diam, dia juga diam. Ntar kalau udah capek, ya udah deket lagi gitu. Udah. Hal yang terbaru yang kok istri gua gini ya? Dulu nggak gini. Gak nemu apa ya? Oh, Belum. Sama dari Belum kali ya, pacaran iya. atau dari 2 tahun lah, 2 tahun pacaran. Mana dari tahun keberapa? Kaget. Pertama. Padahal gua deketin istri gua tuh lumayan lama 3 tahun. Pas tahun pertama, kok cepet banget kata gua tuh. Ada yang baru, apaan nih kata gua. Ya gua ngerasa gua udah Apa dong? Kasih kisi-kisi dong. Enggak, Iya, jangan lah, iya. udah, jangan. Ya itu minta maaf itu makanya gua kaget tadi. Minta maafnya lembut atau ngegas nggak? Lembut atau enggak Kayak maksudnya? gini, maksudnya. Ya maaf gitu. Enggak, misalnya kan kita ada masalah nih, apa gitu terus kayak nada tinggi, ya kamu ini, ya kamu gitu juga, aku gini, ya udah. Terus berantem tuh dia, terus lama-lama deket, yaudah.
Mana nih ini, ya ini salah, maaf ya, maaf ya udah aku ngentot. Itu dan endingnya, lu mah kan nggak bisa. Nadanya tinggi. Jadi gue kalau minta maaf, ya maaf gitu. Terus harusnya lu tinggal bilang, udah nanti tipsnya gedein. Anjing. Pasti langsung, yaudah. Ya tapi kalau gua pertanyaan Halo, saya Rin Hermana. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di-subscribe dan bunyiin loncengnya. Tapi jangan pilih Pak. kayak gitu, lu masih 1 tahun ini sih ya, belum. Enggak, gue doain anjir. Lu. Ya, gua mungkin juga ini ya Bang ya, bersiap kalau ada apa. Iya, ya harus lah, harus. Tapi itulah yang bikin dinamika keluarga ya kayaknya ya. Seru-seruan dengan kejutan-kejutan yang nggak Walaupun lu ada kan anak ya, berarti kan ada masalah baru gitu. Iya. Nggak ada konflik apa. Aduh, aku nggak mau deh bangun jam segini, lu aja yang bangun gitu. Enggak, waktu punya anak, enggak tahu justru dari sejak hamil normal-normal aja gitu. Keluarga Iya makanya, saya juga penasaran. Orang bahas konflik keluarga kok kita kayaknya ada masalah. Cuman masalah itu cepat banget selesainya. Kayak ya udah. Pak, gitu. ini nggak baik-baik aja nih. Iya. Karena pengen gitu. Masakan kamu tidak enak gitu kalau apa gitu. Tapi enak gitu. Ya harusnya gitu. Enak banget sih kenapa nih gitu. Iya ya harus nyari-nyari gitu ya. Saya juga nggak suka nyari-nyari masalah kayak. Tapi ada yang bilang loh, baik-baik saja itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah iya bisa jadi gitu. Itu. Tapi yang baik-baik saja ternyata iya baik. Asik nih. Gitu. Apa ya? Saya sambil ngobrol nih saya juga mikir apa ya yang kemarin berantem terus gitu lama banget gitu. Berantem Urus terbesar anak. biasanya bukan durasi tapi misalnya bentrok pendapat atau apa prinsip yang lo inget dari zaman pacaran deh dulu misalnya. Zaman pacaran prinsip kalau dia ini masalah simpel cewek yang kalau LDR telat balas chat apa-apa gitu iya, terus iya. nggak ngabarin. Iya. Nah dia kan suka orangnya protektif gitu. Kamu kemana ini seharian gini. Ya aku kerja gitu kan. Mau nikah nggak sih? Iya tapi nggak usah bentak-bentak. Ya gimana? Diam. Terus udah chat lagi. Ya udah nanti kalau kerja semangat ya ini udah maaf selesai. Ngentot pas pacaran. Enggak. Oh LDR kan Enggak. PCS. Enggak. bersih. Ngentot lu. Tapi pas nikah gitu juga nggak? Maksudnya Cetan juga. ya cetan terus telat terus dia marah? Enggak sama sekali. Malah sekarang kalau udah punya anak dia Fokusnya lebih ke anak. Iya. Terlalu ideal ini. iya. Malah gini, Bang. Kalau biasanya kan orang habis punya anak, kamu jangan keluar ini ya, kamu jangan lama-lama ini aku susah nih ngurus anak sendiri gitu. Dia tuh kalau misalnya pergi, ya udah ini aku bisa ngurus nih, kamu kalau pergi dulu aja gitu. Bahkan pernah sehari Gokil. waktu anak masih usia sebulan 2 bulan kan perlu jaga tuh. Udah suntuk, bukan suntuk ya, saya di kamar itu sendiri main HP, buka HP terus tiduran main game atau apa. Dia tahu, nih Rin suntuk nih. Bang, ini keluar deh Bang gitu. Bang, ini keluar deh Bang, Bang kayaknya suntuk Bang. Iya ya, apa ya gitu. Coba deh chat teman apa kemana gitu. Nah, aku waktu itu lagi senengnya si bayi. Jadi nggak malas keluar juga lah, ngapain juga. Tapi ada momennya kan si anak dekat sama ibunya, main-main terus sama ibu, udah. Terus keluar lah Bang gitu. Ya udah, terus malam-malam gue chat tuh jam 10. Chat teman-teman, pada di luar nggak? Iya, gue ikutan nongkrong ya. Teman-teman mikirnya, wah Rin berantem nih sama bininya nih, apa nih, datang lah gitu. Lu berantem? Enggak, gue disuruh keluar sama bini gue. Nah kalau dari ayo nongkrong nih, apa nih? Dani Kita bahas juga apa? pernah disuruh keluar, nggak usah pulang. Keluar kamu. Enggak, kalau gua suntuk nih. Bete aja terus. Kenapa bete terus? Apa masalahnya? Aduh. Istri lu bisa ke rumah gua enggak? Bete gua kalau denger ini pesan keluarga ideal sih. Iya, bahas Bete. keluarga saya juga bingung. Tapi Orang-orang kayak keluarganya konflik. Saya nggak ada materi keluarga saya. Gak relate ya sama Iya, gua. nggak Gak relate gitu. relate. Anjing. Tapi lu kalau secara karakter lu termasuk yang keras. Gue keras kalau misalnya gue bener, dia salah, gue keras. Iya. Iya, gue kayak gitu. Apa emang perbuatan dia yang salah di mata lu? Misalnya perbedaan pendapat. Cebok apa tangan ya? kanan. Ada banget ya. Suntangan pakai jidat. Iya. Misalnya kayak minta enggak. Gua minta inilah, tolong beli ini bikinin ini dah.
terus lama gitu kan. Gue minta lagi, tolong bikinin ini deh gitu. Iya masih main HP. Kalau orang minta tolong itu langsung bisa nggak sih? Kalau bikin sendiri nih gitu kan. Gue bikin sendiri, dia tuh ngomel. Sini biar dikerjain. Dari tadi dimintain tolong nggak mau Nah, dengar. ini gitu. ada nih berantem nih. Nah ini berantem nih. Iya besok ya. Gitu. Udah. Ya gitu dong. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Jadi sekali dia tuh tahu, oh Barin nggak suka diginiin nih. Nah besoknya dia ini pernah waktu itu bikin kopi sekali ngomong nggak didengerin. Mungkin dia lagi fokus apa balas chat apa. Bikin kopi dong, nggak didengerin. Saya bikin sendiri, udah jadi kan. Terus dia kayak bikin kopi. Ya dari tadi diminta tolong nggak bisa gitu. Terus besoknya kalau udah bangun pagi ditanyain tuh, mau kopi teh? kopi bang, kopi. Sampai udah stop deh. Gitu. Ini rekaman ntar minta ya gue. Kan tayang ngapain lu minta anjing. Suruh Irma aja nonton Biar sekarang aja maksudnya. Yang lama ini. Enggak, pertanyaan gua. Nah beberapa senior, abang-abangan senior bilang katanya, iya masih awal-awal Rin, masih ini. Cobalah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Enggak, tapi kalau itu kalau Enggak, kata gua dari awal udah karakter udah istri enak. lu dari awal udah enak ini. Lu Ada lagi nggak? terakhir enggak. Lu terakhir ditawarin Irma mau kopi apa teh kapan? Waktu gua dapat job 90 juta. Itu aja. Oh iya, kalau itu dia juga gitu tuh. Iya, kalau misalnya ada kerjaan apa, Gede. dia tahu, Bang, harusnya ini sekarang cair, Bang gitu. Oh iya, gitu ya. Oh iya. Maka dia yang ingetin. Karena kan kalau misalnya kita kerja bayarnya belum tentu di hari itu. Iya, betul. Kadang dijanjiin 2 minggu lagi, Ya. atau 3 minggu lagi. Nah, dia hafal tanggal-tanggal tuh dia hafal tuh. Gua cocok jadi manajer, Bro. Iya bener, dia udah tahu tuh, Bang, harusnya tanggal gini, Bang. Nah, kalau misalnya molor, dia yang ngomel. Oh dia yang ngomel. Dia yang ngomel. Ke lu atau Ke ngomel? gua. Kayak, gimana sih Bang, kan harusnya cairnya segini, ini nih. Ya jangan marahin dulu, marahin IO-nya gitu. Mending lu langsung aja chat Lu orang. nggak mau bini lu jadi manajer gitu? Pengen, tapi lagi ngurus anak. Saya Oh mikirnya, iya, ya udah, iya. anak dulu aja. Berarti duit semua bini lu yang ngatur? Iya Bang, saya males. Oh, sama kayak Pras berarti. Males atau lu nggak bisa ngatur keuangan? Itu lebih tepatnya. Karena malah kan tiap butuh ini, Bang, beli bahan-bahan ini. Transfer lagi. Udah, lu pegang semuanya aja deh. Gua kalau misalnya, gua mau beli gitar dong. Oh yaudah, berapa gitar? Bla bla beli. Oh dari dia. Kalau dia. kalau lu butuh minta gitu daripada dia yang minta lu transfer mendingan udah pas lu Iya, butuh lu maksudnya minta. pegang aja uang Iya. semuanya. Gua nggak Lu nggak dijatah keluar lu dikasih berapa gitu? enggak, malah kayak dia udah tahu aja gitu. Dompet kosong nih, diselipin 200 udah nih. Gua nggak perlu cash nih kayaknya. Gue mencari kamu. Gue nggak ada dompet isi, besok udah nggak ada. Ini kemana? Ya buat belanja. Kan kamu bisa ngambil dari ATM. Males. Seru deh thumbnail. Iya. Rin bahas pernikahan sama Rin, McDani malah panik. Bener kan itu? Diselipin 200. Oh diselipin 200? Iya. Nih gue nih. Tadinya ada 200 nih, ini udah nggak ada nih. Cuma ada nih, dikasih nih. Ya Allah, Rin. Tadi minta beli rokoknya dan beli rokok. Anjing, duit dari mana? Ada, gue mah. Kayaknya dia itu perlu ini apa? Udah pegang dulu aja. Kadang males gitu pegang uang. Kan sekarang udah cashless atau apa ya? Iya, nggak perlu benar. uang penting. Top up ini aja deh, top up ini aja Iya. gitu. Berarti lu mak, ya maksudnya istri lu berarti salah satu cewek yang ketika lu pengen sesuatu, dia nggak komplain, nggak berdebat panjang. Misal lu pengen hobi lu gitu, beli gitar kayak gitu. Enggak, dia ini. Kayak kemarin deh gua Keluarin dan semua masalah. kayaknya yang perlu Kang Denny dulu Iya, ceritain, coba deh. nanti saya ceritain Gua pergi bilang saya. sini. Iya. Jadi gimana Dan? Kayak kemarin kan saya lagi hobi bola tuh. Sepatu bola udah robek. Bilang ke dia, sepatu bola udah robek nih. Udah beli baru aja gitu. Ada kan uang, wah tapi uang sayang nih harga sepatu segini-segini. Pakai tabungan dulu aja nggak apa-apa gitu. Karena kan kamu lagi rutin-rutin main bola Dia gitu. ngomong gitu. Iya. Masa gitu. Lu gitu kan? Gua kemarin mau jual motor, gua bilang. Ada motor custom gitu. Terus jual aja lah, nggak kepake gitu kan. Biar ini ntar juga pakai biaya buat anak. Nggak usah dulu aja, simpan dulu aja gitu. Ntar kamu motor-motoran susah gitu. Jadi kayak
Bro, Tapi nggak masih kepake ada, juga gitu. Masih ada cewek kayak istrinya. Iya masih Ri. loh, ya ternyata ada ya. Tapi nyata kan istri lu ini ya? Nyata aja bisa disentuh, bisa ada. Saya udah pastiin. Chat GPT bro, Pernah AI ternyata Ya, ya. ya. Istri lu pernah diajak ke psikiater enggak? Takutnya nggak normal nih. Nggak normal nih. Ya, kamu gitu nggak? nah tambah bahaya Nah, ini. tuh duit suami Malah- yang megang. Malah gokil ya. Aneh repot banget ya. repot sih jangan. Emang percaya banget sama suaminya? Tiap bulan dikasih tahu ini kamu belanja ini. Oh berarti kamu dijatah gitu? Enggak, pokoknya kalau tiap aku minta Harus ada. Ya. Nah itu tuh dibalik Itu tuh. juga enak. Mana? Terus dia, Masalahnya bini gue juga nge-report bang. Jadi kayak Ada laporan keuangan. Seminggu itu, bang, keuangan kita keluar ini ya, gini beli ini, total segini bang, sisa segini. Oke, sebenarnya di telinga gue kayak, gue tuh nggak peduli Oke. berapa ininya, fokus gue. Kalau masih gua ada, udah. Nanya, duit tinggal berapa? Kok tinggal segitu? Kan yang udah Buktinya mana? Ya aku lupa lah. anjing minta bukti, anjing lu juga lebay anjing. Emang Nggak dia kan, pengurus pengen OSIS apa? Nggak belajar kan, pengen belajar. Oh pengeluaran sebulan segini, gitu. Seminggu segini. Oh iya, dulu juga gitu tuh, catat pengeluaran. Iya. Bill itu dicatat, kita ini keluar ini. Iya, gue ini. diajarin sama om gue yang kaya banget itu. Uang 100 aja dicatat sama dia. Iya, benar. Bukannya pelit, dicatat. Oh, ini pengeluaran yang sebulan tuh segini nih. Iya. Sampai 100-100-nya itu harus Iya. dicatat katanya. Itu yang bikin kaya tuh. Nah dia melakukan itu karena udah terpenuhi dulu syarat awalnya kaya. Iya. Ya kalau lu nyatet penghitungan duitnya aja nggak ada, apa yang mau dihitung anjing? Ada duit. itu hasilnya minus ya. Mungkin itu ya, bini gue tuh mau nyatet, takutnya kamu kaget. Wah minus, catat pengeluaran seminggu ke depan, McD belum mampu, bayar Shopee Pay mundur. Tapi kalau mau ditanya, 5 tahun lagi akan berubah, enggak kayaknya menurut gua sih bini lu bakal Iya. seperti itu. Iya, gue juga berharap kayak Bersyukur gitu sih. sekali. Iya. Masih banyak kok cewek-cewek baik ya. Sebelumnya lu pernah pacaran sama ya selain bini lu? Ada. Begitu juga atau? Bang, gue kasih uang, ngapain gue kasih uang? Maksudnya Enggak, tapi sifat-sifatnya Maksudnya- gitu. enggak, Oh, beda beda. banget. Emang Iya. Jodoh. mantan lu istrinya dia bukan? Jauh Ya banget. siapa tahu ketemu di event. Jauh banget. Umurnya Sini jauh, lagi nge-MC, lokasinya lagi jauh. nge-dance. Enggak. Masih banyak, ini juga kita percaya warga waras yang nonton ini masih banyak cewek-cewek yang jomblo yang baik hati. Iya, Dan masih banyak yang kayak istri Dani. Iya. Kayaknya kalau Anda beruntung Anda bisa dapat yang kayak gitu juga. Tapi ya maksudnya ada plusnya dan Iyalah, minusnya pastilah. juga lah. Tapi apa ya ini gue? Dia bisa menerima Sabar, lu. nerima. Itu doang sih. Itu aja udah berat, anjing lu minta apa lagi? Gue sedih denger cerita dia ini. Sangat jauh ya dari kehidupan lu Dia ya. kaget tuh, gue denger cerita ini kaget. Kan Baru kali ini lo Dani merasa bener terpukul. Bonar itu siap, pasti ada konflik kan. Konfliknya tuh masanya Lu sama Ardit yang termasuk ideal lah. Ardit mah justru Ardit uang Ardit yang enggak juga Si ya. istrinya, Suci ya, juga. Suci juga. Karena ngaturnya bingung kita. Jadi dia udah tahu kan hari ini bayar listrik, hari ini kita tuh nggak mikir itu lagi. Iya. Gue cuma fokus, gue kerja ini gitu. Udah dapat uang nih, uang. Nah kalau lu lagi berdua sama istri lu nih, aduh jadi ngebandingin lagi nih. Ngobrol apa biasanya? Irma kayaknya nggak boleh nonton deh episode ini sama lu. Ngobrol apa biasanya? Obrolan santai apa? Akhir-akhir ini kita ngobrol soal pendapat kita tentang kehidupan pasangan-pasangan. Ada orang yang tipenya cowok itu suka ngebentak, suka mukulin. Kenapa ya gitu? Ya bisa jadi si cowok mungkin punya trauma masa lalu atau apa. Ya. Si cewek ya kayak gini. Kita lebih kayak diskusi yang kayak gitu. Nggak saling nyalah-nyalain tuh. Biasanya kalau diskusi kayak gitu gua jelasin, ya mungkin cowoknya enggak semua. Nah, dia tuh kayak itu tadi, dia tuh kayak bisa, oh iya bisa jadi ya gitu. Tapi bukan yang langsung mengkanter kayak enggak semua cowok juga kayak gitu, enggak. Dia kayak gitu ya cewek ya. Gitu ya cowok ya. Ada yang tipe kayak gitu juga. Berat ya. dan rumah tangga lu tuh. Iya, kayaknya. Bahtera. Enggak, justru normal rumah tangga lu yang nggak normal. Iya, saya juga bingung. Kenapa? Makanya saya memilih nggak menikah kan. Dari dua temen ini di sini aja beda banget. Ntar gua kirim psikiater ke rumah lu ya. Gua penasaran. Jangan, ntar berubah bini gua. udah jangan Begitu kayak itu gitu. terbuka. Iya.
Iya. Kayaknya gua harus menguasai laki gue ini. Kopi, bikin sendiri kopi gitu. Apa nyuruh-nyuruh? Tapi ya itu ya kadang-kadang justru kejutannya justru di keadaan yang ideal ya, yang lu ngebayangin nggak bahwa ternyata Tidak seperti yang dibayangkan Iya, gitu. Oh iya, gue sempat mikir. kok enak banget ya gitu. Karena kan ini, waktu pacaran, gue tuh sering berantem. Oh. Jadi masa pacaran itu masa kita kayak lagi ngebentuk gitu. Oke. Perbedaan, ketidakcocokan, terus sama-sama mulai memaklumi, oh tipikal lu kayak gini, tipikal gua kayak gini. Terus udah mulai ketemu, udah oke, pas menikah. Gak segitunya, maksudnya nggak berantem kayak dulu, pacaran hampir tiap saat berantem. Ada aja yang diberantemin, hal-hal remeh lah, apalah kayak Sama-sama keras juga. Iya, apalagi gue yang kalau misalnya dibilangin, nggak bisa dibilangin, enggak gue nggak mau, biarin tuh, nangis dulu gue biarin. Oh, dulu? Iya, mau nangis mau gitu. Ya tidak peduli gitu. Oh, mungkin itu akhirnya pelajaran bagi dia ya. Iya. Kayaknya kalau misalnya gua nangis sekarang pun lu nggak akan peduli. Iya dia tahu itu, dia tahu itu. Dia mau marah semarah apa, ngambek sengap. Bahkan dia sampai sekarang nggak pernah ngambek lagi. Dulu mungkin waktu pacaran beda pendapat dikit, makan atau apa ini nggak suka, ngambek diam atau apa gitu. Saya sekarang kayak dia udah tahu, gua ngambek pun lu juga nggak bakal peduli kan gitu. Jadi ya udah diomongin langsung aja gitu. Jadi lebih terbuka. Gitu dan Enggak, tapi yang gua sadari adalah justru gua mencintai istri gua yang kayak gitu. Belum tentu kalau misalnya gua dapat istri lu kayak ya kayak Terlalu istri lurus lu, ya? terlalu lurus. Oh iya, kita juga pernah bahas yang kayak Mungkin gitu. gua akan tuh. cari cewek lain mungkin. Iya, sempat bahas yang kenapa ada pasangan yang kita lihat tuh baik-baik aja, ternyata justru karena baik-baik aja tuh dia nggak cocok gitu. Ya, itu. kenapa ya? Kita kan nggak tahu isi dalam rumah tangga mereka. Iya, iya. Mungkin dia ngeliatin keluar itu kayak mereka kompak. Ya, apa. cuman kelihatan dari luar doang Iya, gitu ya. gitu. Oh iya benar juga ya. Kita kalau berantem kita liatin aja ke sosmed kita berantem, apa gitu. Tapi ternyata penjalannya ada loh, menjalani hubungan Oh iya. lancar-lancar bahagia ada dan. Iya, jangan terlalu lancar. Iya mungkin karena dulu pacaran emang berantem terus. Lu ada berantem. rencana poligami? Enggak. Enggak. Enggak, gue kayaknya satu udah. Nggak ada lah. Nggak ada. Ya gua tuh percaya takdir ya. Gua akan dipertemukan kalaupun dapat lagi akan seperti itulah. Ayo, satu aja udah. Karena gua udah dihadapkan dengan 3 perempuan ada di rumah. Anak gua kan perempuan dua-duanya. Oh iya. Makin umur makin bertambah. Sifatnya sama. Saya harus melawan 3 perempuan yang sama sifatnya. Katanya kalau anak cewek itu ngikutin sifat bapaknya, bukan? Lebih bahaya ngikutin sifat bapak iya. narkoba. Jangan. Tiba-tiba matanya dulu. Nggak tidur 3 hari. Tidur 3 hari. Kan ini lagi main. Anak gua beli di mana? Masih ada sisa nggak? Enggak, kan anak juga begitu ya. Jadi ketika dia makan terlalu banyak gula seharian, aktif itu anak gua sampai kan tidur nih bareng anak gua yang si Aruna tuh. Dari pagi permen, coklat, semuanya minuman manis. Ngoceh. Wah, anjir kata gua. Makel. Anjir. Nggak berhenti tiba-tiba ngomong sama tangannya sendiri. Wah, ini halu nih. Itu karena pas lu bikin lu masih make. Ada zat-zat. Ya pas bikin masih make kan belum ketangkep. So tau lu. Iya. No. Lu kan kejadiannya kan sebelum lu ketangkep. Enggak, itu enggak lagi make. Ada zat-zat ya bro turun. Enggak ngaruh ke sperma, enggak. Kayaknya sih. Tapi ya terakhir lah kayak dengan lu pas pacaran kan sering keras nih gitu. Pasti dari tadi kan ceritanya istri lu yang akhirnya berubah. Iya. Kalau dari elunya nih. Dia juga bilang gitu, berubah banget sifat gua. Yang dulunya emosian apa-apa tuh ngomongnya langsung kasar Iya. atau apa. Sekarang udah mulai redam gua, udah mulai. Sadar atau gak sadar lu ngelakuin itu? Sebenarnya nggak sadar. Oh. Tapi dia yang nilai kayak ya dibanding abang yang dulu, walaupun sekarang kadang suka ngomel-ngomel sendiri juga ya. Tapi nggak separah yang dulu. Kenapa Dulu ya? itu? Sampai kasar gimana dulu? Wah, gua tuh Anjing-anjingan gitu? gue pernah bilang kayak gitu. Sampai bilang apa kata kasar pantai gitu. Ya. Ke dia? Iya. Kasar sih, iya. Gue juga Verbal itu kekerasan verbal tuh? kekerasan verbal. Cuman gue nggak fisik, gue nggak. Iya. Cuman gue ngata-ngatain doang atau apa gitu.
Terus sampai di tahap gue nggak tahu kenapa gue berubah, tapi dia bilang berubah, abang lebih nggak seemosian dulu, Karena istri lu mungkin udah berubah, jadi mungkin ke bawah, Iya, ke iya bawah. bisa jadi, atau ke bawah. Mana dulu nggak emosi ya, akhir-akhir ini semakin emosi, kayak ke bawah istri. enggak, justru sekarang gua udah terima aja lah. Gitu. Lebih ke pasrah aja. Tapi iya, itu berarti karena perubahan istri, si Rinnya juga ikut ya turunnya gitu. Iya lebih kalem gitu, lebih nggak terlalu, walaupun kayak beda pendapat, terus gue nggak setuju, tapi udah, ya udahlah gitu, nggak jadi masalah, ngapain dipikirin banget gitu. Nggak lama nih hubungannya. Iya, Poin kayaknya berubahnya pas setelah married atau setelah punya anak? Yang lu rasa ya, yang lu rasa. setelah punya anak kayaknya. Iya. Iya, Oh setelah- makin ini. Iya, setelah waktu hamil sih lebih tepatnya. Hamil itu kan ngejaga mood istri, Iya. ngejaga banget gitu. Saya nggak bisa yang tiba-tiba ngebentak dikit, emosinya juga labil, ntar nangis atau apa. Bahkan waktu hamil pernah saya bikin nangis, tapi Kenapa? apa gitu, saya lupa perkaranya. Pokoknya kayaknya dia capek, terus saya juga capek, jadi Berantem, berantem, iya. Terus dia nangis, terus saya tidur. Saya tidur, terus pagi-paginya bangun udah pelukan lagi. Oh ya udahlah. Selalu muda. Saya lupa apa itu ya waktu itu ya. Pernah Lu berantem. lagi pengen kali, istrinya nggak mau. Enggak. Pokoknya ada konflik yang sampai, lu kalau nggak bisa gini, gak usah gini gitu. Jadi kayak apa ya waktu itu ya? Oh, kondisi lu lagi capek banget kali Iya, ya. kayaknya gue lagi capek, habis apa gitu. Dia juga capek, mungkin ngurus rumah dalam kondisi hamil. Terus berantem, dia nangis di kamar sendirian, gue nonton Netflix di luar. Sebenarnya marah, tapi kan nggak mungkin harus Iya, nyari hiburan, terus di luar berantem lagi, bla 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 bla. Terus ya udah, dia ke kamar nangis, ngantuk, tidur di kamar. Pagi-pagi bangun udah, oh pelukan udah. Oh ya kemarin berantem ya. Lu? Kalau malam berantem lu tinggal tidur? Oh, pagi-pagi sama. Di piting ya? Bukan di Belum selesai masalah. Lo tinggal tidur. Tinggal tidur. Anjing begadang lu. Terima kasih banyak Rin ya. Makasih banyak Pak Redo, makasih banyak Pak Redo. Banyak cerita yang bikin Megdani. Iya. Saya mohon maaf ya, kayaknya jadi malah ngulik Kang Dani sih. Gak apa-apa, justru itu membuktikan bahwa omongan saya itu Betul. benar selama ini. Emang rumah tangga Dani Nggak gak kan? baik-baik. Setiap rumah tangga punya masalah yang berbeda-beda. Mungkin Iyalah. dengan begitu harmonisnya ada masalahnya juga. Iya, 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 iya. Cuman kayaknya nggak normal sih. Yang normal tuh gua justru. Lu panggilan ke istri lu apa? Ami. Amin. Setelah punya anak itu manggil panggilan ini Oh sekarang. sebelumnya nggak sebelumnya? Panggil lama aja sih, Ani. Oh itu yang bikin bertahan. Harusnya lu tetap menggunakan panggilan itu karena kata psikologi. Gak tahu gua. Iya benar, kalau lu udah mulai panggil bapak, ibu, Iya. nantinya ada Kasta gitu ya? Ada apa namanya? Kasta. Ada Nah, justru kastanya. sekarang kalau udah punya anak malah manggil kayak gitu. Bini manggil saya Aba, manggil dia Ami sekarang. Ami itu panggilan ibu. Iya, itu yang Iya. bahaya itu katanya. Oh, bahaya ya? Iya, kecuali misalnya anak lu udah gede, ada anak lu panggilannya ayah ibu, tapi kalau nggak ada panggilannya tetap nama. Karena itu yang buat keluarga atau ini harus tetap harmonis. Enggak. Iya. Ah, saya harus ngubah lagi dong. Jangan. Enggak. Udah istri lu udah oke itu. Istri lu manggil lu kokoh kan? Masih anjing. Makasih Rin ya, sukses Makasih banyak, terus. Bang. Terima kasih. Juga ada kontennya Rin di YouTube, apa namanya? Iya, Warga nggak Waras. masuk akal. Silakan nonton dan subscribe di YouTube Rin Hermana. Itu dia. Kita ketemu lagi warga waras untuk di teras belakang selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum.